Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat belajar. Selamat datang di channel Fokus Matematika, di mana di channel ini kita akan kupas tuntas seputar matematika. Pada video kita kali ini kita akan membahas 10 domain fungsi, dan ini adalah soal nomor 1. Oh iya, di video kali ini domain fungsi yang kita cari adalah operasi pengurangan ya. Nah, di sini sudah ada soal, diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan 5/x dikurangi 3. Tentukan daerah asal dari f kurangi gx. Nah, kalau menghadapi soal seperti ini, kita harus ingat bahwa domain fungsinya itu merupakan irisan dari domain fungsi fx dengan domain fungsi gx. Nah, kalau kita lihat fungsi fx di sini ada sama dengan 2x ditambah 1, maka domain fungsi fx-nya adalah semua bilangan real. Tapi ketika fungsi gx sama dengan 5 dibagi x dikurangi 3. Nah, di sini kita punya yang namanya syarat domain fungsi gx-nya itu adalah x dikurangi 3 tidak boleh sama dengan 0. Jadi x tidak boleh sama dengan 3. Dengan demikian maka kalau kita cari di garis bilangan, titik 3 itu buletannya kosong, lalu kemudian domain fungsinya itu ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi di domain fungsi gx-nya itu adalah semua bilangan real kecuali 3. Nah, sekarang irisannya bagaimana? Ya, bisa kita simpulkan bahwa irisan domain fx dengan domain gx adalah semua bilangan real kecuali 3. Atau bisa kita tulis dengan cara yang lainnya, x demikian rupa sehingga x tidak sama dengan 3, di mana x elemen bilangan real. Dan ini adalah domain fungsi untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2, masih tentang domain fungsi. Di sini sudah ada soal, jika fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4 dan gx sama dengan akar x dikurangi 2, maka daerah asal dari g dikurangi fx adalah, nah, berarti kita ingat bahwa domain fungsi soal ini adalah irisan dari domain fungsi gx dan juga domain fungsi fx. Nah, untuk fungsi fx sendiri, ya ini kan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4, maka domain fungsi fx-nya adalah semua bilangan real, karena dia tidak punya syarat apapun. Tapi untuk fungsi gx, di mana gx sama dengan akar x dikurangi 2, maka dia jelas punya syarat domain gx-nya, yaitu apa? Yaitu x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Maka x lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat di garis bilangan, maka titik 2 ya itu buletannya penuh. Kemudian dari 2 itu ke arah kanan. Jadi domain fungsi gx-nya adalah ya x sedemikian rupa sehingga x lebih dari sama dengan 2, di mana x elemen bilangan real. Nah, sekarang irisannya bagaimana ya? Nah, jadi irisan dari domain gx dengan domain fx ya itu adalah ya otomatis sama dengan x sedemikian rupa sehingga ya ini nah x demikian rupa sehingga x lebih dari sama dengan 2, di mana x elemen bilangan real. Atau kalau kita menuliskan dengan cara yang lain, maka kurung siku 2,
tak hingga kurung lengkung. Dan ini adalah domain fungsi untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 tentang domain fungsi. Di sini sudah ada soal, tentukan daerah asal fungsi f dikurangi gx jika fungsi fx sama dengan akar x ditambah 4 dan gx sama dengan akar 6 dikurangi x. Nah, jadi sekali lagi kita tentu ingat bahwa domain fungsi soal tipe ini adalah irisan dari domain fungsi fx dengan domain fungsi gx. Nah, sekarang kita masuk ke fx-nya dulu ya. Fx sama dengan akar x ditambah 4, berarti syarat domain fx-nya itu adalah x ditambah 4 lebih dari sama dengan 0, maka x lebih dari sama dengan min 4. Nah, kalau kita lihat di garis bilangan, maka titik min 4-nya bulatannya penuh, kemudian dari min 4 itu ke arah kanan. Nah, sekarang kita lanjut ke gx-nya ya. Jadi di sini sudah ada gx sama dengan akar berapa tadi ya? Akar 6 dikurangi x. Nah, berarti syarat domain gx-nya adalah 6 dikurangi x lebih dari sama dengan 0 atau 6 lebih dari sama dengan x. Nah, atau bisa kita katakan bahwa x kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau kita lihat di garis bilangan, berarti titik 6 itu bulatannya penuh, kemudian dari 6 itu ke arah kiri. Nah, sekarang ya kita akan mencari domain dari operasi f dikurangi gx ya. Itu kan irisan dari domain fungsi fx dengan domain fungsi gx. Nah, kita lihat gambarnya terlebih dahulu ya. Kita lihat terlebih dahulu gambarnya. Dari min 4 itu bulatannya penuh, kemudian dari 6 juga bulatannya penuh. Dari min 4 itu bergerak ke arah kanan, kemudian dari 6 bergerak ke arah kiri. Nah, maka irisannya mana ya? Irisannya jelas ini ya. Nah, yang diarsir ini adalah daerah irisannya. Jadi irisan domain fungsi fx dengan domain fungsi gx itu adalah apa? Kurung siku min 4,6 kurung siku. Atau bisa kita tulis dengan cara yang lainnya, x demikian rupa sehingga min 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6, di mana x elemen bilangan real. Dan ini adalah domain fungsi untuk soal nomor berapa ini? Soal nomor 3 ya. Jadi domain fungsi soal nomor 3 sudah ketemu. Kita lanjut ke soal nomor 4, masih dengan domain fungsi. Di sini sudah ada soal diberikan fx sama dengan 1 dibagi x plus 1 dan gx sama dengan 1 dibagi x min 5. Domain dari g dikurangi fx adalah seluruh bilangan real kecuali, nah oke, langsung kita selesaikan ya. Jadi kita tentu harus ingat bahwa untuk soal seperti ini maka domain fungsinya adalah irisan dari domain fungsi gx dengan domain fungsi fx. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 1, yaitu fx sama dengan 1 dibagi x ditambah 1. Nah, ini jelas syarat domain fx-nya itu adalah x ditambah 1 tidak sama dengan 0, maka x tidak sama dengan min 1. Nah, jadi kalau dari garis bilangan, titik min 1 itu bulatannya kosong, lalu domainnya dari min 1 ke arah kiri dan dari min 1 ke arah kanan. Kita lanjut ke domain gx-nya ya.
Jadi untuk fungsi Gx sama dengan 1 dibagi berapa itu tadi? X dikurangi 5. Nah, X dikurangi 5, maka syarat yang maksudnya syarat domain fungsi Gx-nya adalah X dikurangi 5 tidak sama dengan 0. Jadi X tidak sama dengan 5. Nah, kalau kita buat garis bilangan, titik 5 itu juga bolong. Ini salah nulis ya. Jadi domainnya itu dari 5 ke arah kiri dan dari 5 ke arah kanan. Nah, kalau kita simpulkan ya, jadi irisan dari domain fungsi Gx dengan domain Fx-nya itu adalah semua bilangan real kecuali titik min 1 dan 5, atau bisa kita tulis X demikian rupa sehingga X tidak sama dengan min 1 dan X tidak sama dengan 5, ya, dimana X elemen bilangan real. Dan ini adalah domain fungsi untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5 tentang domain fungsi. Di sini sudah ada soal fungsi fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 9 dikurangkan dengan gx sama dengan 3x dikurangi 1. Maka domain fungsi hasil f dikurangi gx adalah, nah tentu kita ingat bahwa kalau soal seperti ini domain fungsinya adalah irisan dari domain fungsi fx dengan domain fungsi gx. Nah, sekarang kita masuk ke fx-nya terlebih dahulu. Fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 9. Berarti syarat domain fx-nya adalah x kuadrat dikurangi 9 lebih dari sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Jadi ini X lalu X, berarti ini X plus 3, X min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti X yang pertama itu adalah min 3 dan X yang kedua adalah 3. Lalu kemudian kalau kita gambar di garis bilangan, titik min 3-nya itu penuh dan titik 3-nya itu juga penuh. Di sini ada 3 daerah ya, 1, 2, 3. Kita uji daerah kedua. Di sini ambil X sama dengan 0, maka 0 ditambah 3 dikali 0 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ini apa namanya? 3 ya, atau positif, kemudian 0 min 3 itu berarti min 3 negatif ya, lebih dari sama dengan 0. Positif dikali negatif tentu hasilnya adalah negatif. Apakah negatif lebih dari sama dengan 0? Tentu ini adalah pernyataan yang salah. Nah, jadi karena daerah daerah 2 itu salah, otomatis daerah 1 itu benar dan daerah 3 itu juga benar karena berlaku selang-seling. Jadi domain fungsinya dari min 3 ke arah kiri dan dari 3 ke arah kanan. Nah, terus kemudian ya berarti ini domain fx-nya itu adalah apa ya? X demikian rupa sehingga X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 3 di mana X elemen bilangan real. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi Gx-nya. Di sini Gx sama dengan 3x dikurangi 1. 3x dikurangi 1. Maka domain fungsi Gx-nya adalah semua bilangan real. Jadi kalau kita simpulkan ya, irisan dari domain fungsi fx dengan domain fungsi gx itu adalah ya
Jelas X demikian rupa sehingga X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 3 di mana X elemen bilangan real. Nah, bisa juga kita menggunakan cara yang lain, kurung lengkung min hingga, koma min 3 kurung siku union kurung siku 3 sampai hingga kurung lengkung. Dan ini adalah domain fungsi untuk soal nomor 5. Kita masuk ke soal nomor 6 tentang domain fungsi. Di sini sudah ada soal berapa domain dari G kurangi Fx jika Fx sama dengan 1 dibagi akar X dikurangi 2 dan Gx sama dengan akar 5 dikurangi X. Nah, tentu kita ingat bahwa domain soal seperti ini adalah irisan dari domain fungsi Gx dengan domain fungsi Fx. Nah, kita masuk ke soal fx-nya dulu ya. Di sini fx sama dengan 1 dibagi akar x dikurangi 2. Nah, tentu kita tahu ya syarat dari fungsi fx-nya. Oh, ini langsung ini aja ya. Syarat domain fx maksudnya. Nah, ini kan ada dua ya. Yang pertama dia di dalam akar, maka X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0, tetapi dia berada di penyebut, maka X min 2 tidak sama dengan 0. Dengan demikian maka syarat domain fungsi fx-nya adalah X dikurangi 2 lebih dari 0, maka X lebih dari 2. Nah, kalau kita lihat ya dari gambar garis bilangan, maka titik 2 itu bulatannya bolong, lalu domain fungsinya itu dari 2 ke arah kanan. Nah, ini ya domain fungsi fx-nya. Sekarang kita masuk ke domain fungsi gx. Gx sama dengan akar 5 dikurangi x. Akar 5 dikurangi x. Nah, di sini kita cari dulu ya syarat domain gx-nya adalah 5 dikurangi X lebih dari sama dengan 0, maka 5 lebih dari sama dengan X atau X kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau kita lihat di garis bilangan, maka titik 5 itu bulatannya penuh, kemudian dari 5 itu bergerak ke arah kiri. Nah, sekarang kita cari irisan dari domain fungsi gx-nya dengan domain fungsi fx-nya. Nah, irisannya itu bagaimana ya? Kita lihat gambar saja ya. Jadi di gambar ini ada dua titik ya. Yang pertama adalah titik 2, itu bulatannya bolong. Kemudian ada titik 5, bulatannya penuh. Dari 2 itu ke arah kanan, terus kemudian dari 5 ke arah kiri. Nah, irisannya ada di mana? Ya, irisannya di sini ya. Irisannya di sini ya. Yang di daerah arsir ini adalah irisan dari kedua domain ini. Jadi dengan demikian maka domain fungsi untuk soal nomor 6 ini ya, itu berarti kurung lengkung 2,5 kurung siku, atau bisa kita tulis dengan X demikian rupa sehingga 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 5, di mana X elemen bilangan real. Dan ini adalah domain fungsi untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7 tentang domain fungsi. Di sini sudah ada soal diketahui fx sama dengan x ditambah 2 dibagi x kuadrat dikurangi 16 dan gx sama dengan 3 dibagi x. Domain dari fx dikurangi gx adalah, nah kita tentu ingat bahwa untuk soal seperti ini domain fungsinya adalah irisan dari domain fungsi fx dengan domain fungsi gx. Kita masuk ke fx-nya terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada fx sama dengan x plus 2 dibagi x kuadrat dikurangi 16.
Nah, berarti syarat domain fungsi fx-nya adalah x kuadrat dikurangi 16 tidak sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya, menjadi x ditambah 4 dan x dikurangi 4 tidak sama dengan 0. Maka x yang pertama tidak sama dengan min 4 dan x yang kedua tidak sama dengan 4. Lalu kemudian kita masuk ke gx-nya. Di sini sudah ada gx sama dengan 3 dibagi x. Berarti syarat domain gx-nya adalah x tidak sama dengan 0 ya. Berarti kalau kita lihat dari garis bilangan, otomatis titik nolnya itu bolong ya. Lalu kemudian titik min 4-nya juga bolong, titik 4-nya juga bolong. Maka ya domain fungsinya adalah seperti ini ya. Nah, domain fungsinya adalah seperti ini. Jadi irisannya ya, irisan domain fx dan domain gx-nya itu sama dengan ya semua bilangan real kecuali titik min 4, 0, dan 4. Atau bisa juga kita gunakan cara yang lain, x demikian rupa sehingga x tidak sama dengan plus minus 4 dan x juga tidak sama dengan 0, di mana x elemen bilangan real. Dan ini adalah domain fungsi untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8 tentang domain fungsi. Tentukan domain dari G dikurangi Fx jika Fx sama dengan akar 3x ditambah 12 dan Gx sama dengan 2 dibagi x ditambah 1. Nah, tentu kita ingat bahwa untuk soal seperti ini maka domain fungsinya itu adalah irisan dari domain fungsi Gx dengan domain fungsi Fx. Nah, kita masuk ke fungsi fx terlebih dahulu. Di sini ada fx sama dengan akar 3x ditambah 12. Maka syarat domain fx-nya itu adalah 3x ditambah 12 lebih dari sama dengan 0. Nah, 3x lebih dari sama dengan min 12, maka x lebih dari sama dengan min 4. Jadi kalau dari garis bilangan, titik min 4-nya itu buletannya penuh, kemudian dari min 4 itu bergerak ke arah kanan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi gx-nya ya. Di sini ada gx sama dengan 2 dibagi x ditambah 1. Maka syarat domain gx-nya adalah x ditambah 1 tidak sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan min 1. Nah, kalau kita gambar di garis bilangan, titik min 1-nya itu buletannya bolong, lalu domainnya dari ke arah kiri dan juga ke arah kanan. Nah, sekarang kita cari irisan dari domain gx dan domain fx-nya ya. Jadi kalau kita gambar itu, berarti min 4 itu kan buletannya penuh, kemudian min 1 itu buletannya bolong ya. Dari min 4 ke arah kanan, lalu dari dari min 1 itu ke arah kiri dan ke arah kanan. Nah, jadi irisannya mana? Ya, irisannya yang ini nih. Nah, irisannya yang ini ya. Jadi irisan dari domain gx dan domain fx itu ya, kalau kita tulis berarti kurung siku min 4 sampai min 1 kurung lengkung union kurung lengkung min 1 koma hingga kurung lengkung, atau bisa juga kita gunakan cara yang lainnya ya. Nah, ini kurung kurawal ya maksudnya ya. Nah, ini
Jadi X demikian rupa sehingga X ini lebih dari sama dengan min 4, kemudian dan X itu tidak sama dengan min 1, di mana X elemen bilangan real. Dan ini adalah domain fungsi untuk soal nomor 7. Maksudnya ini domain fungsi untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya, masih dengan domain fungsi. Di sini sudah ada soal jika f(x) sama dengan akar x dikurangi 5 dan gx sama dengan akar 3 dikurangi x, maka domain dari f dikurangi gx adalah. Nah, tentu kita harus ingat bahwa domain fungsi untuk soal seperti ini adalah irisan dari domain fungsi fx dengan domain fungsi gx. Nah, kita mulai dari fx-nya dulu. Fx sama dengan akar x dikurangi 5. Jadi syarat domain fx-nya itu adalah x dikurangi 5 lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau kita gambar dari garis bilangan, titik 5-nya buletannya penuh, kemudian domainnya berarti dari 5 ke arah kanan. Nah, kita lanjut ke fungsi gx, di mana gx sama dengan akar berapa ini? 3 dikurangi x. Berarti syarat dari domain gx-nya itu adalah 3 dikurangi x lebih dari sama dengan 0. Maka 3 lebih dari sama dengan x, atau ya x itu kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau kita gambar di garis bilangan, maka dari titik 3 ya, titik 3 itu buletannya penuh, domain fungsinya ke arah kiri. Nah, jadi ya irisan dari domain fx dengan domain gx ya. Jadi kalau bingung kita gambar dulu. Kemudian kita punya titik 3 dengan bulatan penuh dan titik 5 buletannya penuh juga. Dari 5 itu ke arah kanan, tapi dari 3 malah ke arah kiri. Nah, jadi irisan domain fungsi fx dengan domain gx-nya itu adalah himpunan kosong ya. Ini himpunan kosong. Atau bisa kita tuliskan kurung kurawal coret ya, 0 coret gini. Nah, ini adalah domain dari soal nomor 9. Kita masuk ke soal nomor terakhir ya, yaitu soal nomor 10 tentang domain fungsi. Di sini sudah ada soal domain dari g dikurangi fx dengan fx sama dengan 1 dibagi x kuadrat ditambah 4 dan gx sama dengan akar x ditambah 7 adalah. Jadi ingat, untuk soal seperti ini domain fungsinya adalah irisan dari domain fungsi gx dengan domain fungsi fx. Nah, kita masuk ke fungsi fx-nya. Di sini ada fx sama dengan 1 dibagi x kuadrat ditambah 4. Maka domain fungsi fx-nya adalah semua bilangan real. Kenapa? Karena x kuadrat ditambah 4 itu kita masukkan nilai x berapapun, maka hasilnya ada dan termasuk bilangan real. Nah, kita masuk ke gx-nya. Di sini ada gx sama dengan akar x ditambah 7. Nah, berarti syarat domain gx-nya adalah x ditambah 7 lebih dari sama dengan 0. Maka x lebih dari sama dengan min 7. Jadi kalau kita gambar di garis bilangan, titik min 7 buletannya itu penuh. Kemudian dari min 7 itu bergerak ke arah kanan. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya,
irisan dari domain fungsi Gx dengan domain fungsi Fx adalah ya tentu kurung siku min 7, ta hingga kurung lengkung. Atau bisa kita tulis X, ini kurung kurawalnya kurang bagus ya. Jadi X sedemikian rupa sehingga X lebih dari sama dengan min 7, di mana X elemen bilangan real. Dan ini adalah domain fungsi untuk soal nomor 10. Nah, semoga 10 soal tentang domain fungsi ini ya, operasi pengurangan, bermanfaat buat kamu dan semakin paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.